Pagi kita tetap berolahraga, mengisi hari agar seluruh waktu bermanfaat. Terakhir, tidak ada lagi piknik. Yang pertama, saya termasuk orang yang tegas. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Jangan lihat itu dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-12. Nah, sebelum kita lanjut ke opini disabilitas, saya mohon bantuannya nih kepada teman-teman online untuk subscribe, like, dan komen supaya konten ini terus berkembang dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman online semuanya. Dan tentunya dukungan kalian pastinya mendukung saya seorang disabilitas untuk menjadi konten kreator. Dan artinya teman-teman mendukung bahwa kesetaraan kepada penyandang disabilitas itu bisa sama dengan seperti teman-teman online lainnya untuk menjadi seorang konten kreator. Mohon dukungannya ya. Terima kasih. Yuk kita kembali ke fokus utamanya. Kali ini kita akan ngebahas tentang masih dunia pendidikan nih. Kang Deddy Mulyadi ngegas, agak marah dalam penyampaiannya tentang kepada jajaran Pemprov ya, tentang pendidikan-pendidikan yang masih ada hal-hal yang dicurigai, yang bisa bikin pusing dan bisa piomongan. Nah, apa itu piomongan? Banyak diperbincangkan. Nanti kita jelaskan ya. Dan seorang pemimpin tentunya tidak akan lepas dari pro dan kontra. Ada yang setuju dan tidak. Nah, leadershipnya Kang Deddy ini sangat bagus. Kita lihat nih pernyataan dari sikapnya Kang Deddy Mulyadi saat diterpa perbincangan-perbincangan dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi saya seorang disabilitas mendukung penuh Pak Deddy untuk terus bergerak berkepentingan kepada rakyat. Nah, ini dia, saya akan menunjukkan videonya Pak Deddy Mulyadi. pagi kita tetap berolahraga, mengisi hari agar seluruh waktu bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Berbagai hal yang saya lakukan pasti menuai pro dan kontra. Dan itu biasa dalam kehidupan. Karena tugas pemimpin itu bukan sekedar hanya mendapat dukungan dan popularitas saat ini, tetapi yang terpenting apa yang dilakukan harus memiliki dampak bagi kebaikan di masa depan. Saya memberikan contoh, seorang ayah yang sejak kecil disiplin pada anak-anaknya, disiplin uang jajannya, disiplin sekolahnya, disiplin bangun paginya, disiplin membantu kegiatan orang tuanya di rumah. Pasti anaknya tidak terima dan marah karena dia ingin menikmati kebebasan serta menikmati limpahan uang. Tetapi suatu saat anaknya akan berterima kasih pada ayahnya bahwa apa yang diletakkan bagi dirinya memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Hari Rabu saya akan memutuskan untuk menyelesaikan berbagai problem di Parung Panjang di perubahan anggaran tahun 2025. Semoga teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat bisa bekerja sama terus demi kemajuan masyarakat Jawa Barat. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa, Indonesia maju. Nah, teman-teman udah lihat kan gimana pernyataannya dari Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih yang begitu memiliki konsep ketegasan dalam memimpin ketika nanti sudah dilantik. Dan ini dia ada pemberitaan video tentang Pak Deddy Mulyadi ngegas, cukup marah kepada Dinas Pendidikan dan himbauannya kepada Dinas Pendidikan untuk nanti setelah dijabat ada yang harus dievaluasi. Ini dia. Terakhir, tidak ada lagi piknik. Sekolah, ya, tidak ada piknik mah 5 masing-masing. Terus yang berikutnya suka ada tuduhan Pak jual LKS segala macam. Yang itu hindarin, gak usah. Nanti kita rumuskan. Seragam sekolah jangan disiapin sekolah suruh beli siswana masing-masing lah, ribut, omongan. Sudah jangan jadi penyakit. Duit nanti sabaraha.
untung naletik pi omongeun na cacapekeun teu geus budak asup sakola we sina meuli baju pramuka sorangan empek hanas mahal urusan maneh ngalih urusan urang. Sudahlah. Jadi beban kita nggak boleh ada penjualan buku di sekolah. Udah sekolah guru. Terus yang terakhir, saya minta dinas pendidikan, guru ulah penting aplikasi lieureun. Tugas guru mengajar, lainnya laporan. Pak, ingat loh Pak. Aing ge menjadi gubernur sini nyeun laporan ngapoe teu sanggup aing. Aing mah jelema merdeka, aing. Pokoknya guru-guru fokuskan belajar, dah. Kemudian untuk kenaikan kepangkatan segala macam, Provinsi Jawa Barat nunjuk konsultan untuk membantu para guru itu semua. Nunjuk pegawai, saya minta dinas pendidikan tunjuk para pegawai yang bukan guru untuk membantu para guru, para kepala sekolah, membantu tenaga administratif. Jangan kepala sekolah nguruskan SPJ aing embung. Dan masih seputar pendidikan lagi, sudah lihat kan? Kali ini saya akan menunjukkan video dari Pak Deddy Mulyadi. Marah lagi nih, marah hal yang positif ya teman-teman ya, bahwa seorang pemimpin itu tidak ingin rakyatnya menderita dan ingin mendapatkan haknya atas kepemimpinannya. Dan tentunya tentang pendidikan ini yang belum selesai kemarin adalah ijazah. Ijazah itu kalau ditahan sama aja dengan kezoliman. Nah, maka dari itu simak videonya ketegasan dari Pak Deddy Mulyadi. Pertama saya mohon maaf saya belum menjabat ya. Tetapi saya ingin sebelum menjabat ini saya membuat jalan yang terbuka agar ketika sudah dilantik saya tinggal mengeksekusi, dan sudah terjadi sebenarnya sudah lama berjalan. Yang pertama, saya termasuk orang yang tegas. Saya orang yang mengikuti ajaran leluhur, sudah. Ajaran leluhur itu ajaran karuhun. Ajaran karuhun itu ajaran apa? Ajaran kemanusiaan, ajaran ketuhanan, ajaran nilai-nilai yang mengajarkan tentang manusia, yang dia harus baik dengan alam, baik dengan sesama manusia. Itu ya, nah, perspektif ini yang saya pakai untuk membangun apa sih dalam generasi ke depan. Saya ingin membangun satu literasi dalam pikiran orang Indonesia, pikiran orang Jawa Barat, bahwa mereka itu punya leluhur yang punya peradaban. Saya sekali lagi tegaskan, mereka punya leluhur yang punya peradaban tinggi. Yang menjadi problem adalah hidup kita selama ini tidak pernah mau belajar pada mereka. Kita meninggalkan mereka. Hari ini misalnya ada keributan di Kerawang, di Cikampek, anak-anak nggak bisa ikut seleksi perguruan tinggi negeri. Kelalaian apa? Selesaikan, nggak boleh lagi muncul. Kalau PTD-nya kerja, gerak. Kalau kepala sekolahnya bersilat, ambil keputusan, berhentikan. Itu cara kerja. Jangan malu Pak, muncul keluar anak demo. Malu pemerintah ini kayak nggak kerja. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini ijazah. Bagi saya ijazah itu urusan agama loh. Ini persis kezaliman yang dilakukan ketika orang masuk rumah sakit melahirkan, bayinya ditahan. Persis. Anda belajar jadi dokter ilmu pendidikan, Anda ngajar tentang kemanusiaan, Anda ngajar tentang Pancasila, Anda ngajar tentang agama, ada umroh tiap tahun. Siswa Anda tahan ijazahnya. Di mana Anda belajar tentang peradaban? Saya marah sekarang. Kenapa? Loh, sekarang ngomong bahwa kalau ijazahnya diberikan sekolahnya bangkrut. Emang ijazahnya ditahan, duitnya masuk? Salah. Yang rugi dua-duanya. Sekolahnya rugi, siswanya rugi. Persis rumah sakit menahan pasien ketika melahirkan. Argonya terus bertambah, keluarganya tidak punya kesempatan nyari duit. Dan kebijakan yang akan saya ambil adalah, saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan membayar seluruh tunggakan itu 100%. Tetapi dengan catatan, seluruh bantuan BPMU akan kami hentikan, dan kami hanya akan memberikan bantuan beasiswa untuk seluruh rakyat Jawa Barat yang miskin yang sekolah di swasta, tetapi sekolah swastanya bukan sekolah swasta mahal. Artinya kan ada sekolah swasta yang uang masuknya 10 juta, bayarannya 500 juta, sekolah-sekolah favorit. Teman-teman online sudah lihat kan ketiga video yang benar-benar kelihatan banget nih leadershipnya Pak Deddy Mulyadi. Saat nanti ketika beliau setelah dilantik akan ada langkah-langkah yang dipilihnya, dilakukannya untuk keberpihakan kepada masyarakat Jawa Barat. Kita berikan tepuk tangan. Di sini saya akan beropini nih tentang apa yang sudah diutarakan oleh Pak Deddy Mulyadi tentang study tour. Salah satu kegiatan di sekolah yang membuat keresahan para siswa yang kalau
siswanya itu tidak bisa mengikuti studi tournya. Mereka yang tidak ikut, satu sisi malu, satu sisi pengen ikut, satu sisi tidak memiliki dananya. Dan Pak Deddy Mulyadi mengambil ketegasan dan keputusan bahwa tidak ada lagi study tour karena itu pemborosan. Tapi Pak, mohon maaf, mungkin bisa dicarikan solusi Pak terkait untuk study tour ini. Menurut saya study tour ini penting, tetap harus dijalankan, tapi bagaimana caranya dana alokasinya ini bisa pakai anggaran dan benar-benar untuk yang study tour yang benar-benar belajar, bukan hiburan gitu Pak, yang sifatnya hiburan. Karena anak-anak juga perlu melihat bagaimana siswanya ini menghadapi dunia atau kegiatan-kegiatan di luar gitu ya Pak ya. Tapi sekali lagi dengan tidak dibebani oleh orang tuanya dan tidak ada kesenjangan dan kecemburuan sosial. Karena ada nih Pak, study tour itu tetap berjalan, tapi ada beberapa orang yang tidak ikut. Nah, artinya kan yang ada uang semakin berjaya, yang tidak ada uang semakin tidak berjaya Pak. Nah, mungkin ini bisa dicarikan solusinya untuk kedepannya Pak. Itu sih menurut saya. Jadi studi tour itu kalau menurut saya masih boleh dipergunakan atau dijalankan, asalkan coba cari yang disdik nih, gimana caranya mengatasinya supaya tidak keluar dari para siswa gitu. Nah, selanjutnya tidak ada jual beli nih atau area keuangan di sekolah. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Deddy Mulyadi, karena banyak sih yang melakukan jual LKS lah, komisi dari kolam renang lah dan sebagainya. Jadi ada keuntungan di balik unit usaha yang dilakukan oleh para oknum-oknum sekolah dengan jual seragam, jual LKS ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sebetulnya itu jangan terjadi, karena bisa omongin lah, banyak pembicaraan. Lebih baik sebaiknya sih kondisi-kondisi itu dibiarkan saja, bukan dibiarkan, kondisi-kondisi tersebut biarkan anak-anak yang mencari sendiri, jadi tidak ada omongin lah gitu. Dan mungkin bisa mencari yang lebih murah misalkan, ataukah punya kakaknya bisa dipakai lagi kalau yang bagi orang yang tidak mampu misalkan. Jadi intinya tetap berseragam tapi tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum pihak sekolah. Dan harapannya sih para siswa sekarang ini di era kepemimpinannya Pak Deddy Mulyadi dan kedepannya harus lebih mengutamakan bagaimana tentang membangun karakter dunia pendidikan untuk tidak lagi bermain membagikan kebahagiaan di dalam dunia media sosial seperti TikTok dengan berjoget-joget para gurunya dengan para siswanya. Nah, itu kan tidak relevan dengan dunia pendidikan. Pak Deddy Mulyadi menegaskan untuk tidak lagi jangan ada para guru di dalam ruang kelas atau yang berkaitan dengan pendidikan tapi tidak ada kaitannya untuk membagikan ilmunya ke media sosial tentang joget-joget dan sebagainya. Itu tegas dan saya setuju sekali Pak. Kecuali kalau memang mau membagikan ilmu di dalam media sosial, karena ada juga misalkan orang yang lagi sakit misalkan, ada ataupun orang yang lagi tidak bersekolah bisa mendapatkan informasi itu dari media sosialnya. Nah, itu yang sisi positifnya. Jadi kalau masih ada yang kegiatannya dengan hal-hal pendidikan, itu boleh dilakukan di dalam media sosial. Setuju nih Pak Deddy. Sampai sini dulu ya videonya, karena berhubung saya masih belum terlalu fit, nuansa saya putih-putih nih, sudah mulai mirip Pak Deddy belum? Bercanda ya teman-teman. Opini disabilitasnya sampai sini dulu, buka suaranya. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Saya mohon bantuannya sekali untuk channel ini, buka suara ini terus berkembang, dan channel-channel lainnya. Dukung saya, seorang disabilitas yang ingin menjadi seorang konten kreator dan ingin membuktikan kepada semuanya bahwa teman-teman disabilitas juga itu bisa berkarya dan berprestasi. Dan mohon dukungannya ya. Sampai di sini dulu opini buka suara bareng Anto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. See you.